Cak, IWB saat ini sudah ada di ajang Indonesia International Motor Show 2026, Cak. Ini kita masuk ya. Ternyata di sini sudah sangat lengkap informasi dari IMS. Kita lihat di sini, lihat. Jadi teman-teman di situ untuk grand hall-nya banyak banget brand-brand yang gabung di sini. Chang'an, Nissan, Citroen, Jeep juga masuk di IMS, Indomobil, Motor, DFSK, Ceres, Prestige, VinFast, Ford. Ya ini banyak ya teman-teman informasi kalau sampai ke sini jadi nggak tersesat nih, Cak. Nah ini untuk hall A-nya, Cak. Ada Mitsubishi, Suzuki, MG, Chery, Kia, ya. Semuanya ada di sini, Cak. Wah ini lengkap sih. Hampir semua brand masuk ya, Wuling, Hyundai, Honda. Sekarang kita intip untuk motornya, Cak. Kita lihat motornya, Mas. Nah ini dia untuk motor, Cak. Ini ada di hall motor hall C1, C2. Ada Honda, QJ, Indomobil, Royal Alloy ya. Terus Vespa, Moto Guzzi, Piaggio, Aprilia, Scommari, Agusta. Kita intip dulu hall C1, C2 di sini sebelah kiri. Kita lihat di sini ada IMS Track, Infinity, Live. Jadi ada band-band yang terkenal ya, memeriahkan IMS 2026 seperti biasa. Ya ini luas sekali. Oke, ada VinFast untuk tes mobil dan sebagainya di sini, Cak. Suzuki di sana. Kang Bro, jadi ini ada launching atau perkenalan dari tim racing Astra Honda. Nah, Cak, itu sekarang sudah ada di Astra Honda Motor di booth-nya, Cak. Kita akan bedah dulu di ajang IMS ini apakah generasi terbaru Vario sudah diluncurkan. Yuk, kita akan oprek pertama dari pojok dulu, Mas ya. Pelan-pelan ya, mungkin dari sini dulu ya, dari sebelah sana. Ya, dari sebelah kiri kita akan coba share ke sampean. Teman-teman semuanya, ketika kita mencoba untuk ngoprek di bagian sebelah kiri ini, Cak, kita menemukan jajaran Vario nih, Cak. Tapi bukan Vario 160 yang sampean tunggu, tapi ini adalah Vario 125 yang sudah mendapatkan sentuhan jet painting-paintingnya dan perombakan dari sisi modifikasi. Bahkan kita juga ngelihat ternyata, lihat nih, Cak. Suspensinya, Mas, sudah dirubah model suspensi upside down. Kita sih sudah pernah share ke sampean sih ya, kayaknya ya, yang model ini ya. Model modifikasi ini, jadi kita nggak akan banyak inilah ya, terlalu dalam untuk mereview itu ya. Jadi lihat nih, jok-joknya berubah teman-teman, dan sudah ada knuckle guard-nya. Yes, jadi ini yang pertama yang kita lihat di booth Honda, Cak. Honda Vario 125 terbaru. Nah seperti ini, oke. Nah sementara itu di sebelah kanannya, Cak, kita intip ya. Di sana ada Honda Vario 125 juga. Skandal, Cak. Nah ini dia, Cak. Jadi kalau kita lihat di paling depan booth-nya ini, ternyata kita menemukan Vario lagi ya. Jadi teman-teman yang menjadi penekanan di sini, Astra Honda Motor ingin menonjolkan kehadiran Vario 125 yang ternyata memang mendapatkan stage khusus ya, Cak. Kalau kita perhatikan begitu, Honda memberikan stage yang eye-catching ya, di depan banget ya. Di ajang IMS 2026 ini, yang dipajang oleh Honda adalah warna yang ini ya, yang black orange dan juga yang warna biru, Cak. Ini biru apa sih? Ya, pokoknya gitulah. Biru, Cak, blue. Sekarang kita pada alihkan ke bagian kiri, Mas. Nah, itu di kiri ini kita menemukan ada Honda Duck. Nah, ya Honda Duck yang ternyata adalah generasi terbarunya juga. Dan Honda Duck adalah salah satu motor yang luar biasa, unik sekali, Cak. Kalau kalian punya ini pasti orang akan lihat karena memang desainnya yang kecil ya, seperti ini. Oke. Dan kemudian juga di bagian area bawah sini, engine-nya masih ala bebek, tapi jangan salah ini motor harganya sultan, Mas. Lihat bentuknya ya. Knalpot-knalpotnya menyamping dengan krum-kruman. Dan ini bagian engine-nya, Mas. Jadi motor ini bahkan walaupun kecil dia sudah menggunakan suspensi upside down. Lihat. Ya.
Jadi ini adalah motor yang dipajang oleh AHM di booth mereka hari ini. Wah, ini dia, Cak. Lihat nih, unik sekali. Nah, sayang ini ternyata nggak ada akinya dan kuncinya seperti ini. Oke. Terus bahkan bagian spionnya juga model bulat, Cak. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, ini memang kombinasi klasik. Yes, seperti itu. Lihat rem-remnya, single disc brake, dan jika kita lihat dari jauh seperti ini ya. Jadi ini adalah motor kedua yang dipajang oleh AHM di sini. Bukan kedua sih ya, jenisnya kedua. Nah, sementara itu di sebelahnya juga ada CT 125. Oh ya, bebek ala-ala trail ya teman-teman. Yang ini adalah motor yang laku banget di Thailand. Informasi demikian. Tapi ketika masuk sini harganya cukup tinggi karena memang CBU, dan ini khusus untuk sultan aja nih, Cak. CT125 nih, lihat spek-speknya ya. Cuma lihat nih, engine-nya hanya 6,7 kW, tapi memang motor ini tidak dijual hanya berdasarkan spek dan sebagainya, tapi lebih kepada lifestyle menurut WP. Bahkan belakangnya, Cak, ini juga ada kayak dudukan ya, box kalau sampean membutuhkan. Lalu di sebelah kirinya kita alihkan pandangan, ada Rebel yang kalau kita lihat teman-teman semuanya Rebel 1100 yang pernah WP share ke sampean juga. Dan kita lihat di sini, nah, speedometernya. Yes. Oke, ya. Kita nggak usah banyak inilah ya review yang ini. Dan sebelah kirinya lagi ternyata ada stylo. Stylo yang sudah mendapatkan sentuhan ya, sentuhannya ada beberapa aksesoris. Teman-teman, kita menemukan di sini ada Vario 160 dipajang oleh AHM. Kalau kita lihat tentunya, Cak, dari fisiknya aja sih kita ngelihatnya nggak ada yang berubah nih, Mas. Ya kan? Jadi nggak ada yang fresh di sini, hanya ya kita lihat adalah versi modifikasi, bukan modifikasi sih, aksesoris maksudnya, Cak. Lihat, ada aksesoris-aksesoris. Dan jika kita lihat dari looks semuanya, ini adalah motor yang kita kenal. Pertanyaannya, apakah ada versi 60 yang terbaru? Mungkin di sisi yang sana kita akan oprek nanti pelan-pelan. Nah, teman-teman, kita melipir ke kiri, Cak. Seperti biasa, ternyata Honda juga memamerkan. Nah, jadi memamerkan EV mereka, Cak. Dari Icon E sampai dengan CUV. Yang sama tahu sendiri kemarin sempat heboh karena memang ada diskon luar biasa. Nah, makanya, Cak, kalau sampean ingin mendapatkan surprise ya, sama datang aja ke IMS. Karena biasanya memang ada penawaran-penawaran buat sampean semuanya ya. Jadi Icon E yang warna orange ya, ada juga merah. Lalu di sini juga ada yang warna putih yang CUV. Dan teman-teman di sini ada pastinya ya. Kelebihan dari Honda selalu mereka sudah ready soal baterainya. Nah, ini sudah kita share ke sampean ya beberapa kali. Honda Technology seperti biasa memamerkan kelebihan daripada Honda. Dan teman-teman di sini, teman-teman, nah ini ada Scoopy dan juga Genio, warna terbaru Genio yang kita sudah share ke sampean semuanya juga dipamerkan di sini, Cak. Nah, untuk Scoopy ternyata sudah menggunakan beberapa perangkat aksesoris, Cak. Ya, jadi bagian windshieldnya yang membulat, termasuk juga ada, lihat nih, bagian lampu-lampu senya, ada frame-nya. Ya, jadi kayak chrome begitu, termasuk bagian belakangnya juga ada tempelan-tempelan. Ya, secara general ini membuat tampilan Scoopy jadi lebih menarik ya. Nah, teman-teman, di tengah panggung sini, ini senada dengan tadi peluncuran ya, sama tahu sendiri, peluncuran tim dari Astra Honda Racing Team maksudnya ya. Dan ternyata seperti biasa mereka mengerahkan motor CBR series yang tak terkalahkan menjadi juara ARC AP 250, Cak. Dan kalau kita lihat ini adalah motor yang sebelumnya ya, bagaimana dari disc brake-nya yang sudah berubah menggunakan Yutaka ya, special, dan juga per-pernya sudah berubah ya. Kita pernah bahas mengenai ini berkali-kali ya. Dan untuk knalpotnya HRC Pro, termasuk juga aero dan semua fairingnya berubah total. Ya, di sini menggunakan RGB ya untuk knuckle guard-nya. Ini adalah generasi yang sebelumnya ya. Kita belum tahu apakah ada perombakan untuk generasi yang 2026, Cak. Soalnya dipajang ini sih kalau nggak salah yang 2025 nih. Nah ya, oke. Jadi iRacer untuk
ECU dan sebagainya, kontrol unitnya. Memang peraturan mereka begitu. Oke, sekarang kita melangkah ke sana, Cak. Wow, ini ternyata kalau kita lihat ada apa namanya, ADV modifikasi belakangnya ya, lampunya ya, jadi lebih ganteng. ADV 160 yang dirubah beberapa poin modifikasi, Cak. Ada di ajang IMS 2026 ini di booth Honda, sudah menggunakan RCB untuk suspensinya, dan gokilnya suspensinya sudah dipindah monoshock, Cak. Jadi ada arm tambahan ya, jadi kalau kita lihat dari belakang jadi lebih gagah ya, lihat tuh ya, jadi clean banget kiri kanannya. Ada penambahan di sini ya, adaptornya, besi-besinya, pengikatnya cukup halus ya, pengerjaannya oke banget sih. Filter udaranya juga diganti model torpedo, Cak. Seperti itu. Lalu untuk depannya juga udah berubah, Cak. Lihat ya, cover dari stangnya udah dibuang, Kang Mas ya. Ya memang nggak ada covernya sih, maksudnya untuk stang tapernya udah dibuang, hilang, diganti dengan model babet dengan shape yang cakep ya, bentuknya seperti ini. Jadi lebih sporty, Cak. Nah, lalu di bagian sini kita lihat. Nah, oke, bagian depannya kok ternyata dengan hal minimalis ini sudah membuat jadi lebih ganteng ya, Cak ya. Suspensinya sudah ganti, menggunakan suspensi upside down, Cak. Jadi sampean nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, Mas ya. Kita coba oprek semuanya buat sampean yang mungkin di luar Jakarta ya, di ajang IMS 2026. Jadi sampean tahu apa yang ada di booth Honda. Ya, booth Honda ini memang megah juga, Cak. Gede, Cak, di sini, Cak. Lihat. Nah, oke. Nah, sementara di sini adalah versi standar, Cak. ADV ya. Dan juga sebelahnya adalah PCX yang warna hijau. Jadi kalau kita lihat, saya intip dari sini, PCX yang hijau ini sudah mendapatkan sentuhan yang berbeda ya, lihat. Nah, sentuhan dari knalpot-knalpotnya sudah ada cover untuk variasinya. Nah, dari belakang seperti ini. Nah, sekarang kita melipir ke sebelah kiri, Cak. Ini ada Honda CBR 600 RR versi racing juga. Nah, Dinanta apa ya, kalau nggak salah ini ya. Ya, jadi motor yang semakin improve ya, kita lihat di ARC 2025 kemarin, walaupun ya sedikit ada unlucky ya, crash ya. Tapi secara general, new generation ini memang lebih kencang dan lebih bisa handlingnya ya lebih mantap. Oke, nah sebelah kiri kita, Mas. Wah, ini baru, Mas. Ini adalah Honda RCV milik John Mir. Kita akan coba oprek buat sampai nanti, tenang, Mas. MotoGP machine yang ternyata, wih, kalau kita lihat asli memang bener-bener bentuk-bentuknya kelihatan sekali ya, Cak ya. Beda kalau kita lihat dari gambar nih. Mungkin sampai nggak ngelihat ya dari video ini, tekuk-ketekukan body-bodinya yang benar-benar ganteng parah sih. Bahkan di sini pun ada lubang terowongan nih untuk cooling system ya, Cak ya. Bikin knalpotnya, Cak. Wah, luar biasa nih. Jadi setiap saat kita review selalu ada yang berbeda di sini. Dan teman-teman, untuk bagian aero yang belakangnya sudah aero yang terbaru, dimana aeronya menjulang. Oh, menjungkal sih, Cak. Menjulang dan tinggi banget. Jadi gitu, Cak. Ya, ternyata di bawah doang ya, sini, Cak. Oke, nanti kita review buat sampean, jelas, tenang aja. Nah, sebelah kiri kita menemukan ada PCX, Cak. PCX ini adalah PCX yang red burgundy, ini aja PCX yang laku ya, teman-teman. Bibit tahu sampean pasti suka warna ini. Ya, warna yang ciri khas dari PCX banget. Dimana red burgundy ini laku banget informasinya. Sudah ada variasi-variasi, Kang Mas. Ya, ada variasi-variasi seperti Honda Genuine Accessories. Dan di sini juga kita lihat tuh, ada juga variasi Honda Genuine Accessories. Lalu di bagian sebelah kiri sini juga sama. Mewah banget ya. Pantas makin laku nih. PCX makin laku. Nah, sementara sebelah sana, Cak, ternyata adalah line up dari sport semuanya. Dari 150cc CBR ya, yang merupakan kombinasi warna merah dan hitam. Hitamnya hitam matte,
merahnya merah glossy. Dan kemudian juga di sini ujung moncongnya ini minimalis sekali. Ya, bagian moncong sini kalau kita lihat ternyata untuk looks bagian fairingnya di clear warna black matte. Sementara bagian sini ada sentuhan glossy. Ya, ini adalah yang 150R. Bagian belakangnya juga warna merah. Variasi, Cak. Jadi memang kombinasi warnanya adalah black dan juga red ya. Blacknya doff, rednya glossy. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, teman-teman sebelah sana ya Translap yang laku juga, laku banget. Ini motor selalu habis ya, Cak ya, Translap ini. Jadi ini Moge pastinya. Moge Adventure. Dan di sini teman-teman semuanya sama akan menemukan CB50X yang tetap dipertahankan oleh Honda. Ini adalah nggak ada lagi warna yang baru sih selain ini, Cak. Jadi warna ini sudah yang paling fresh, paling update. Sementara di sebelahnya adalah Rally. Ini paling laku juga. Bahkan kalau siapa yang pengen beli ini, indenya Mas, panjang banget nih. Nah, CRF Rally yang harganya sudah semakin naik dan naik. Tapi memang suspensi motor ini enak banget. BB pernah ngetes, suspensinya istimewa, Cak. Nah, suspensi yang diberikan oleh Honda ini adalah suspensi racikan Showa yang struknya panjang banget. Dan ini dicari ya motor ini. Sebab Rally ini memang looks-nya ganteng banget, lihat nih. Asimetris mukanya, Cak. Dengan aksen-aksen karbon, Cak. Rally yang terbaru, tulisan Rally ya. Struknya panjang sampai ke bawah menutupi bagian radiator side-nya ya. CRF tulisannya. Ganteng banget, kokoh ini. Ini bagian bawahnya juga kalau kita lihat plastik-plastiknya gede. Masuknya tuh mekar gitu, Cak. Dan juga solid. Nih, tebel dia. Plastiknya tebel, made in Thailand, Mas. Jangan ditanya, Mas, Thailand punya, Mas. Nah, ini bagian belakangnya, speedometer maksudnya. Minimalis, Cak. Sayang mati ya, nggak bisa kita hidupin. Dan tangki-tangkinya ini full tank, ya full tank ya. Jadi maksudnya full tank tuh, ya teman-teman kalau saya nanya mengenai untuk tangkinya, ini tangki yang bukan kondom ya. Jadi tangkinya langsung solid. Dan ternyata bagian seat-seatnya juga di-clear oleh Honda dengan warna biru. Cakep ya, ada emblem Honda. Belakangnya sini warna merah. Ini nggak tahu ya, IWB sempat ingat dulu CRF Rally ini dijual Honda di 60 jutaan di pertama kali. Sudah melesat, Cak. Benar-benar melesat. Sudah hampir 90 juta kalau nggak salah, apa lebih ya. Karena memang motor ini laku banget. Yang menggunakan nah, axle ya untuk spokes wheel-nya, swing arm-nya hitam. Dan ini adalah generasi yang terbaru, paling fresh. 2025 ya, 2026 kan belum masuk ya. Nah, sebelahnya sini ternyata juga kita menemukan ada CBR 250RR yang tetap dipertahankan, tidak ada yang berubah di sana, Cak. Dan di sana adalah yang CRF 150 ya, nyempil di situ. Di sini udah nggak ada lagi. Cak, jadi teman-teman semuanya, kesimpulan dari hari ini setelah kita ngubek-ngubek booth Honda di ajang IMS 2026 ini, bisa kita simpulkan ternyata New Vario 160 belum ada, Cak. Kita belum menemukan adanya indikasi Vario akan datang sini, tapi nggak usah khawatir, Mas ya. Pokoknya IWB tetap konsisten bahwa generasi terbaru akan datang. Jadi teman-teman, yang jelas sama juga harus tetap datang ke sini, karena siapa tahu ya di sini ada kejutan nantinya, dan yang jelas banyak promo, Mas. Jadi kalau saya mencari motor, nggak usah tunggu lama, langsung datang ke ajang IMS 2026 dan dapatkan special price dari para pabrikan. Ya, jadi gitu aja, Cak. Adi Benaran. Sekarang IWB akan keliling-keliling nih. Nggak hanya Honda, kita akan keliling ke Yamaha, ke Benelli, ke Gyoje Motor, karena mereka gila, Mas, meluncurkan motor keren ya. Jadi tunggu review IWB selanjutnya. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, like, share, dan subscribe. Jolali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat